Mari kita mengagungkan guru agung kita, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Kita sama-sama melakukan kebajikan. Ya. Kita almarhum Bapak Sultan yang ke berapa hari? 5 hari. 6 hari ya. Yang ke-6 hari ya. Meninggalnya Bapak Sultan. Ya, juga adik-adik semuanya yang turut hadir, turut membacakan parita limpahan jasa untuk almarhum Bapak Sultan. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan kita semuanya yang kita limpahkan kepada Bapak Sultan, semoga mendukung kesadaran beliau untuk terlahir di alam yang lebih bahagia. Turut berkas meninggalnya Bapak Sultan, kami juga mohon maaf ya, pas hari ke-6 ini baru kami bisa kunjung ke sini karena pas meninggalnya Bapak Sultan kami ada agenda ke Sungai Baru, terus minggunya ada agenda ke Selapakar. Nah, kemarin juga mau ke sini ada kendala, jadi mohon dimaklumin karena kami juga jauh jaraknya ya. Nah, pada kondisi duka ini Bapak Ibu, kita turut berduka cita ya, karena kita sesama keluarga, sesama saudara dalam agama Buddha di sini. Jadi ketika ada keluarga kita, saudara kita yang berduka, kita juga harus sama-sama ya, mendukung, memberikan penguatan. Jadi kami hadir ke sini juga kami memberikan penguatan ke Ibu Wati ya, karena inilah hakikat kehidupan ya, hakikat kehidupan bahwa hidup ini tidak kekal, disengkeram oleh hukum bilakana. Yang pertama anicca, bahwa kehidupan ini tidak kekal, seperti bunga yang dipetik segar juga akan layu, begitu pula kehidupan kita ya, hanya sesaat. Hidup ini juga disengkeram oleh duka. Ketika kita berpisah dengan orang yang dicintai, menimbulkan penderitaan. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup ini tanpa aku. Ada satu kisah Gutami ya, yang nanti bisa menginspirasi kita semuanya. Waktu itu kisah Gutami, anaknya meninggal digigit ular. Dia anak satu-satunya. Kisah Gutami menangis sedih ya, karena ditinggal oleh anak yang paling dicintainya. Kisah Gutami membawa anaknya menghadap Sang Buddha sambil menangis memohon supaya Sang Buddha menghidupkan kembali anaknya. Sang Buddha berkata pada Kisah Gutami, carilah segenggam biji lada kepada pihak keluarga yang belum pernah sanak keluarganya meninggal dunia. Kemudian Kisah Gutami sambil menggendong anaknya datang ke rumah-rumah umat, ke rumah penduduk untuk menanyakan segenggam biji lada ya. Setiap rumah didatangi dan bertanya, apakah bapak atau ibu ada segenggam biji lada? Apakah di sini ada dari keluarga yang sudah meninggal? Semuanya menjawab mereka pernah ditinggal oleh orang yang dicintai. Ada yang istrinya meninggal, ada yang bapaknya meninggal, ada yang ibunya meninggal, ada yang anaknya meninggal. Kisah Gutami nggak menemukan segenggam biji lada yang disarankan Sang Buddha. Kemudian Kisah Gutami menghadap kepada Sang Buddha bahwa tidak ditemukan segenggam biji lada itu. Akhirnya Kisah Gutami menyadari bahwa semua yang berkondisi ya, dalam keluarga kita, dalam hidup kita tidak ada yang kekal abadi. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Wati yang sedang berduka, ya kita wajar ditinggal oleh orang yang dicintai, pasti kita berduka. Tetapi duka ini tidak boleh berlarut-larut. Karena apa? Kalau ibu terus berduka, almarhum juga akan terhambat perjalanannya. Karena masih ada kemelekatan. Masih ada kemelekatan dengan pihak keluarga.
Jadi kita harus belajar melepas itu. Sekarang Bapak Sultan sudah tidak sakit lagi dan melanjutkan perjalanan ke kehidupan selanjutnya. Apa tugas kita selaku pihak keluarga yang harus kita laksanakan? Kita harus melakukan kebajikan pada almarhum, ya. Melakukan kebajikan dengan pelimpahan jasa, pembacaan parita. Kalau dalam agama Buddha itu biasa sampai 7 hari. Dari hari meninggal, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 hari. Nanti sampai 40 hari kita bacakan pelimpahan jasa lagi sampai 100 hari, sampai 1 tahun, terus sampai 3 tahun. Itu harus kita lakukan sebagai kewajiban, ya, kita dari pihak keluarga yang meninggal, sebagai kewajiban anak kepada orang tua. Itu dijelaskan dalam Sigalo Wada Sutta. Ketika orang tua kita meninggal, kita harus melakukan pelimpahan jasa atas nama orang tua kita dengan membacakan parita, juga pelimpahan jasa. Ini buku parita pernah saya kasih ke wihara. Nah, ini bisa dibacakan ya sampai 7 hari besok. Ini ke 6 hari ya Bu. Cuma besok saya mohon maaf nggak bisa hadir juga karena ada rapat ya, karena padat banget tugas kami. Tapi saya mohon semua umat Buddha di sini, ayo kita sama-sama memberikan penguatan pada Bu Wati, karena ini saudara kita, Bapak Ibu, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika sahabat kita, saudara kita, yang harus kita lakukan pertama saat dalam duka kita harus hadir. Jangan nggak ada yang hadir, ya. Saat dalam duka tuh harus kita memberikan penguatan. Ada satu kisah, ya, kenapa pelimpahan jasa ini wajib dilakukan Bapak Ibu. Ini sudah dijalankan zaman kehidupan Sang Buddha, ya. Pada zaman kehidupan Sang Buddha, siswa Sang Buddha yang bernama Yang Arya Mahamoggallana, ibunya meninggal dunia. Karena Yang Arya Moggallana, ya, itu memilih batin dengan kekuatan meditasinya. Beliau melihat ibunya terlahir di alam setan kelaparan. Yang Arya Mahamoggallana sangat sedih melihat ibunya terlahir di alam setan kelaparan. Beliau mau menolong, memberikan makan, minum, tapi tidak bisa menerima ibunya tadi. Akhirnya Yang Arya Mahamoggallana menghadap Sang Buddha, mohon petunjuk bagaimana untuk menolong ibunya. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, Yang Arya Moggallana harus melakukan pelimpahan jasa kepada ibunya. Kemudian Yang Arya Moggallana mempersembahkan dana kepada Sang Buddha, juga kepada Sangha, dan dilakukan pelimpahan jasa kebajikan itu. Ya. Setelah itu Yang Arya Moggallana dengan kekuatan batinnya melalui meditasi, beliau melihat lagi kondisi ibunya. Setelah melakukan kebajikan itu, Yang Arya Moggallana mengetahui kalau ibunya sudah kondisinya membaik dan terlahir di alam bahagia, di alam surga. Karena apa? Karena kebajikan yang dilakukan Yang Arya Moggallana dengan berdana kepada Sang Buddha ini sudah mencapai pencerahan, kebijaksanaan sempurna. Kebajikannya tiada tertandingi. Dengan kekuatan kebajikan yang dilimpahkan kepada almarhum ibu Yang Arya Moggallana tadi, dengan berdana kepada Buddha, kepada Sangha, dapat menolong dari keluarga kita yang terlahir di alam mana. Kita tidak tahu Pak Sultan terlahir di alam mana, tetapi dari pihak keluarga kita harus melakukan kebajikan, melakukan pelimpahan jasa dengan membacakan parita. Dengan membacakan parita ini 30 menit kita mengkondisikan pikiran kita, hati kita, melakukan kebajikan. Kita mengucapkan dalam hati, semoga almarhum Bapak Sultan terlahir di alam bahagia. Diulang-ulang. Setelah membacakan parita, meditasi diulang-ulang. Itu memberikan kekuatan kepada kesadaran Bapak Sultan untuk mendukung terlahir di alam yang lebih bahagia, supaya jalan dharma tetap membimbing almarhum Bapak Sultan, supaya tetap memiliki jodoh karma baik dengan Sri Rati. Dan itu juga bermanfaat bagi kehidupan kita.
jodoh karma baik dengan Sang Triratna dengan membacakan parita 30 menit saja ya, 30 menit saja setiap sore ya, setiap sore. Kalau kita setiap minggunya aja sudah berapa jam. Jadi kita setiap saat melakukan kebajikan itu juga karma baik ya. Besok tolong dilanjutkan ya, warga-warga di sini diajak sama-sama melimpahkan jasa kebajikan kepada almarhum Bapak Sultan. Dan ada satu kisah lagi selain yang Arya Meghalana, yaitu kisah dari Raja Bimbisara zaman kehidupan Sang Buddha. Ketika itu Raja Bimbisara melakukan dana kebajikan kepada Sang Buddha dan semua biku, semua siswa Sang Buddha saat itu. Setelah melakukan pelimpahan jasa kebajikan itu, Raja Bimbisara merasa sangat bahagia. Tetapi malamnya Bapak Ibu, Raja Bimbisara tidak bisa tidur. Raja Bimbisara mendengar jeritan-jeritan makhluk karena kesakitan. Nggak bisa tidur Raja Bimbisara dengan suara tangisan makhluk-makhluk yang terdengar oleh Raja Bimbisara. Raja Bimbisara menghadap Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan, karena banyak sanak saudara kita yang telah meninggal dalam kehidupan selanjutnya, kita dulu punya keluarga ya, tapi kita kan ada kakek, di atas kakek ada buyut ya, itu kan bagian silsilah dari keluarga kita, dari kerabat kita. Kita tidak tahu mereka terlahir di alam mana. Mereka mengharapkan jasa kebajikan dari kita sendiri ya. Maka dalam melakukan kebajikan pelimpahan jasa, selain menyebut nama almarhum, disebut juga leluhur kami, karena kita punya leluhur sebelumnya. Misalnya suami kita meninggal, suami kita punya bapak, kita juga punya ibu, kita juga punya nenek yang mungkin sudah meninggal. Mereka juga butuh pertolongan kita ya. Jadi dalam melakukan pelimpahan jasa, selain almarhum yang baru saja meninggal, kita juga bisa menyebut leluhur kami ya. Jadi penting melakukan pelimpahan jasa ini. Ini juga kisah nyata yang saya alami ya. Pada waktu itu kakek saya meninggal, kakek dari bapak. Dalam mimpi saya waktu itu saya melihat kakek saya dalam kondisi kurus, sakit ya, nggak bisa makan. Jadi saya menghadap kepada Bante, waktu itu saya masih kuliah. Bante menyarankan pelimpahan jasa kepada almarhum kakek saya. Jadi saya melaksanakan Atangga Sila selama 1 minggu. Saya berdana kepada Bante, berdana makan kepada Bante selama 1 minggu itu, dan Bante melakukan pelimpahan jasa selama 1 minggu berturut-turut itu kepada almarhum kakek saya. Selang berapa hari kemudian saya bermimpi lagi melihat kakek saya sudah tidak kurus lagi, dan setelah itu tidak pernah menemui lagi dalam mimpi saya. Terkadang Bapak Ibu, ada dari sanak saudara kita yang meninggal, yang ikatan karmanya dengan kita sangat kuat. Tapi tidak semua orang, tidak semua dari kerabat itu yang ditemui. Bisa lewat mimpi ya. Bisa lewat mimpi. Kalau yang Arya Meghalana, karena beliau sudah memiliki kekuatan batin yang luar biasa dari hasil meditasi, beliau bisa langsung melihat. Tapi bagi kita yang masih ada kekotoran batin, terkadang dari saudara yang meninggal itu datang melalui mimpi ya. Sebenarnya itu kode, isyarat bahwa sanak saudara kita, leluhur kita yang meninggal tadi membutuhkan pertolongan kita. Bagaimana caranya? Dengan membacakan parita, pelimpahan jasa. Bapak Ibu ya, Ibu baca ya, saya tahu kondisi kita, tetapi itu harus kuat ya. Ketika ingat suami, ucapkan dalam hati, semoga suami saya terlahir di alam bahagia. Terus berulang ya. Karena kalau ibu bersedih terus, nanti juga kesadarannya masih bisa merasakan. Setelah belum terlahir kembali masih bisa merasakan. Nanti akan terikat gitu ya Pak Ibu ya. Makanya kenapa saat orang meninggal itu nggak boleh ditangisin. Kalau bisa, mumpung saya di sini saya sampaikan ya, ketika ada sanak saudara kita yang meninggal,
usahakan walaupun sesedih apapun kita, ya, kalau menangis jangan di dekatnya, jangan di dekat almarhum atau jenazahnya, karena kesadarannya masih berada di situ, masih bisa merasakan kesedihan. Nanti terjadi kemelekatan di situ. Kita lebih baik membacakan parita, ya, misalnya di sarana Budang saranang gajami, Damang saranang gajami, Sanghang saranang gajami, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, aku berlindung pada Sanghang. Saat menjelang ajal, ya, misalnya kita di dekatnya almarhum tadi, ya, saat menjelang ajal kita bacakan parita di sarana, supaya apa? Membimbing kesadaran, ya, saudara kita yang mau meninggal tadi ke arah yang lebih baik. Karena saat mau meninggal itu ada kesadaran menjelang ajal namanya, ya. Disitulah terjadi dia ingat apa yang dilakukan dalam kehidupannya. Bisa teringat yang baik, bisa teringat yang buruk, bisa melihat api, bisa melihat hal-hal lain yang membuat dia ketakutan. Maka kita harus kondisikan supaya pikiran saudara kita, kerabat kita yang meninggal tadi dalam kondisi yang benar juga harus saling menguatkan, ya, berikan penguatan ke hati, ya. Semoga bisa melepas ikhlas kepada almarhum Bapak Sultan, dan semoga beliau terlahir di alam yang lebih baik. Pikiran kita kembangkan cinta kasih seperti meditasi tadi, kita cuma mengulang, kita merenungkan renungan terhadap almarhum, semoga terlahir di alam bahagia, semoga terlahir di alam bahagia, semoga almarhum Bapak Sultan terlahir di alam bahagia. Itu di dalam pikiran kita, berarti kita melakukan kebaikan melalui pikiran, melalui ucapan, ya. Kita tadi membacakan parita, ya. Kita datang ke rumah ini, ya, kita berkunjung ke Ibu Wati, kita memberikan kekuatan, itu sudah melakukan suatu kebajikan melalui jasmani. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan suatu kebajikan, ya, terhadap sesama. Memang ini tugas dari kehidupan kita, tugas kehidupan kita untuk melakukan suatu kebajikan, dan tidak akan sia-sia. Suatu kebajikan itu akan mengikuti kita sampai kapanpun, ya. Yang akan kita bawa hanyalah suatu kebajikan, ya. Hanya ada dua, kebajikan dan keburukan kita. Yang akan kita bawa itu hanya itu, yang bisa kita bawa sampai ke kehidupan yang akan datang, ya. Kalau kita rajin melakukan kebajikan, kebaikan, itu kita akan bawa sampai kita ke kehidupan yang akan datang. Kalau kita membawa keburukan, bisa juga kita suka melakukan keburukan, berarti yang akan kita bawa sampai kehidupan yang akan datang keburukan. Hasilnya adalah suatu penderitaan kalau keburukan. Kalau kebajikan, kita akan kebahagiaan yang akan kita dapatkan, ya. Itu adalah hukum alam, hukum sebab akibat. Di dalam agama Buddha disebut dengan hukum karma. Kita tidak akan bisa melepaskan itu sampai kapanpun, ya. Walaupun apa yang kita lakukan orang lain tidak tahu, kebajikan sekecil apapun tidak perlu diketahui oleh orang lain, tapi itu akan mengikuti kita. Demikian pula keburukan yang kita lakukan sekecil apapun, walaupun orang lain tidak tahu, itu akan mengikuti kita, ya. Jadi sebisa mungkin mari kita sama-sama melakukan suatu kebajikan, kebaikan kepada semua makhluk. Kemudian untuk pembacaan parita ini tidak akan sia-sia, Bapak Ibu, ya. Pembacaan parita ini kalau kita sertai dengan suatu keyakinan yang benar, itu akan membawa energi yang luar biasa, akan membawa kekuatan yang luar biasa, ya. Jadi kekuatan pikiran kita yang bekerja, ada gelombang pikiran, ya. Bapak Ibu semuanya mungkin pernah, ya, memikirkan saudara kita yang jauh, pernah tidak? Atau anak, atau adik, atau kakak, atau apa. Kemudian mereka merasakan, bisa nggak? Pernah nggak? Tidak tenang, tidak ini.
Pernah nggak? Atau ibu pernah merasakan hati tidak tenang? Ternyata ada saudara jauh kita itu memikirkan kita. Nah, itu namanya gelombang pikiran. Ya, ada gelombang pikiran. Jadi itu berpengaruh. Demikian pula kalau kita membacakan parita, kita meditasi, yang kita tujukan kepada sanak saudara yang telah meninggal, itu ada kekuatannya, akan mempengaruhi. Ya, sampai manapun, sampai beliau di alam yang menderita pun akan bermanfaat. Sangat bermanfaat kalau beliau itu saat di alam yang menderita. Kalau sudah di alam bahagia, tetap bermanfaat, akan menambah kebahagiaan beliau. Ya, jadi itulah manfaat dari kita membacakan parita. Ya, kami berharap dulu belum mengenal, sekarang sudah mengenal, bisa kita laksanakan berlahan-lahan. Tidak harus semua dibacakan, tidak harus semua dibacakan, walaupun singkat boleh. Yang jelas etawata dibacakan. Etawata itu adalah pelimpahan jasa, ya, kita melimpahkan jasa, dan di situ kita menyebutkan nama beliau, ada panduannya, ya. Itu sangat penting, itu doa yang mencari. Ya. Nah, mungkin dari saya itu saja, tambahan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita sama-sama belajar menjalani kehidupan agar hidup kita bahagia. Bahagia tidak ditentukan dengan harta, tetapi bahagia kita yang menentukan. Bagaimana kita mengolah pikiran kita, bagaimana kita mengolah batin kita. Ya, jadi bahagia itu milik kita semua, bukan milik orang lain. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.